Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar materi laju reaksi. Yuk kita simak videonya. Hai Kimi, lagi ngapain? Hai Mia, aku lagi minum jus jeruk nih. Kamu mau? Wah, kayaknya seger tuh. Boleh-boleh. Tapi rasanya kurang manis, padahal baru kutambahi gula. Apa kurang ya? Oh gitu, pantesan gak manis. Kamu nambahin gula ke jus yang suhunya dingin sih. Lah, emang kenapa? Ya, jusnya kan bersuhu rendah, maka gulanya sukar larut dalam air. Coba larutkan gula dalam air hangat, lalu campurkan pada jus jeruk, pasti manis. Gula akan mudah larut dalam suhu tinggi, seperti pembelajaran kita kemarin tentang laju reaksi. Bahwa suhu tinggi dapat mempercepat terjadinya reaksi. Oh iya, aku ingat saat suhu larutan tinggi, maka akan menaikkan energi aktivasi molekul-molekulnya sehingga reaksi berlangsung cepat. Benar, selain itu ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi laju reaksi. Apa aja tuh Mia? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Oke, ayo kita simak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi laju reaksi kimia kelas 11. Reaksi kimia dibagi menjadi dua, yakni ada reaksi yang berlangsung cepat, contohnya seperti kita menyalakan kembang api, dia menghasilkan reaksi pembakaran. Selanjutnya ada reaksi yang berlangsung lambat, contohnya seperti perkaratan pada besi. Pengertian laju reaksi adalah laju yang menyatakan ukuran kelajuan berlangsungnya reaksi kimia. Adapun rumusnya yaitu V sama dengan perubahan konsentrasi X dibagi perubahan waktu. Adapun jenis reaksinya yaitu ada reaktan A plus B dan menjadi produk C plus D, di mana kita mendapat mencari VA sama dengan min sigma konsentrasi A per delta T, adapun PC sama dengan plus sigma konsentrasi C dibagi delta T. Selanjutnya persamaan laju reaksi. Nah, secara umum laju reaksi dapat dinyatakan dengan rumus V sama dengan K konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Selanjutnya ada order reaksi. Order reaksi ini menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Yang pertama ada order reaksi 0, di mana salah satu reaktan jika perubahan konsentrasi reaktan tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Artinya, asalkan terdapat dalam jumlah tertentu, perubahan konsentrasi reaktan itu tidak mempengaruhi laju reaksi. Besarnya laju reaksi ini hanya dipengaruhi oleh besarnya konstanta laju reaksi atau K. Yang kedua, order reaksi 1, di mana suatu reaksi dikatakan berorder 1 terhadap salah satu reaktan jika laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan tersebut. Misalnya, konsentrasi reaktan itu dilipat 3 kan, maka laju reaksinya akan menjadi 3 atau 3 kali lebih besar. Yang ketiga ada order reaksi 2, di mana suatu reaksi dikatakan berorder 2 terhadap salah satu reaktan bila laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaktan itu. Jika konsentrasi reaktan itu dilipat 3 kan, maka laju reaksi akan menjadi 3 pangkat 2 atau 9 kali lebih besar. Yang pertama, luas permukaan. Pernahkah kalian memperhatikan ketika kita melarutkan tablet ke dalam segelas air?
Bagaimana jika kita melarutkan vitamin C dalam bentuk tablet dengan melarutkan vitamin C dalam bentuk serbuk? Manakah yang lebih cepat bereaksi? Secara teori, serbuk vitamin C akan lebih mudah bereaksi daripada tablet vitamin C. Mengapa demikian? Hal ini karena suatu reaksi kimia terjadi melalui tumbukan-tumbukan dari molekul zat yang bereaksi. Pada zat bereaksi, semakin luas permukaan reaksi, maka akan semakin banyak bidang sentuhnya, sehingga kemungkinan tumbukan yang terjadi akan semakin besar, dan hal ini menyebabkan reaksi kimia akan semakin cepat. Pada tablet vitamin C, hanya terdapat beberapa bidang sentuh saja, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan akan kecil. Sedangkan pada serbuk vitamin C, setiap butir molekulnya memiliki bidang sentuh yang banyak. Kemungkinan tumbukan yang terjadi pada serbuk akan semakin besar, sehingga mengakibatkan reaksi yang terjadi yang akan semakin cepat. Faktor yang kedua yakni konsentrasi. Dalam hal ini, konsentrasi mewakili banyak zat yang bereaksi. Semakin besar konsentrasi, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya tumbukan. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sini terdapat ilustrasi reaksi lempeng magnesium yang dengan larutan HCl, di mana ada dua gelas kimia. Di sebelah kiri gelas kimia yang berisi larutan HCl 10 molar, yang kedua larutan HCl 1 molar, di mana di sini digambarkan bahwa reaksi pada gelas beker yang berisi larutan HCl 10 molar lebih cepat dibandingkan dengan larutan HCl 1 molar. Hal ini dikarenakan pada gelas HCl 10 molar memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan HCl 1 molar, sehingga reaksinya lebih cepat bereaksi. Selanjutnya, faktor yang kedua yakni suhu. Apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga partikel-partikel akan lebih aktif bergerak dan kemungkinan terjadinya tumbukan akan bertambah, sehingga laju reaksinya akan meningkat. Di sini digambarkan ada dua buah tabung di mana diberi isi larutan HCl dengan konsentrasi yang sama, yakni 0,1 molar, di mana pada tabung pertama sebelah kiri diberikan perlakuan dengan melakukan pemanasan menggunakan buret, lalu tabung sebelah kanan hanya dibiarkan pada suhu kamar. Di sini lalu pada tiap tabung dimasukkan dengan logam Al yang akan bereaksi dengan larutan HCl ini, di mana reaksi yang cepat bereaksi yaitu pada tabung sebelah kiri atau tabung pertama. Hal inilah yang membuktikan pada suhu akan mempercepat reaksi. Lebih lanjutnya, karena setiap reaksi itu pasti memiliki energi aktivasi yang berbeda-beda. Nah, agar bereaksi, molekul-molekul harus mampu mencapai energi aktivasi. Nah, di katalis ini, dia dapat menciptakan atau menyediakan mekanisme reaksi yang baru dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Sehingga, molekul-molekul yang awalnya kurang mencapai energi aktivasi menjadi lebih mudah untuk mencapai energi aktivasi. Nah, hal ini mengakibatkan molekul akan langsung bereaksi ketika terjadinya tumbukan.
Baiklah teman-teman, di sini kita akan mencoba melakukan praktikum virtual menggunakan Crocodile Chemistry aplikasi yang ada bisa di-download melalui laptop. Nah, di sini kita mengambil materi yaitu reaction rates atau laju reaksi. Di sini pada bagian konsentrasi dan laju reaksi. Baiklah, seperti yang kita lihat tampilannya seperti ini. Di bagian bawah ini adalah petunjuk praktikumnya. Nah, di sini yang pertama dituliskan pada kit ini akan dipelajari bagaimana konsentrasi dapat mempengaruhi laju reaksi. Kita nextkan. Nah, di sini sudah tersedia 3 tabung reaksi dengan masing-masing molar yang berbeda-beda, di mana tabung pertama 1 molar, tabung kedua 1,5 molar, dan tabung ketiga 2,2 molar. Nah, ketiga tabung reaksi ini mengandung kalsium karbonat dan konsentrasi asam yang berbeda. Kita lanjutkan. Di sini ada pertanyaan, manakah konsentrasi asam yang akan bereaksi paling cepat? Kita nextkan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba praktikumnya. Di sini perintahnya, seret balon hijau dan tautkan ke tabung reaksi yang Anda pikir akan bereaksi tercepat. Sejajarkan pad di atas tabung dengan pad di bagian bawah balonan. Kan yang pertama itu kita seret balon hijau, kita tekan, lalu kita tahan, lalu ditarik. Nah, kita arahkan ke tabung yang menurut kita bereaksi dengan cepat. Ini saya arahkan ke tabung yang berisi 2 molar. Nah, kita lanjutkan. Tautkan balon merah ke tabung reaksi yang Anda pikir akan bereaksi paling lambat. Terakhir, tautkan balon biru ke tabung reaksi terakhir. Nah, kita ambil balon merah, kita tautkan ke tabung reaksi yang bereaksi paling lambat. Ini ada, saya pilih 1 molar, lalu kita tarik juga balon biru ke tabung reaksi terakhir. Nah, selanjutnya kita klik perintahnya, tekan tombol pause pada model, lihat sebelah kanan petunjuk ini untuk melihat balon yang akan Mari kita lihat preview atom atau preview molekul ya. Atom preview. Ini dari yang 1 molar tadi. Nah, tujuannya agar kita mengetahui bagaimana reaksinya terjadi. Nah, kita klik sini, tombol pause. Maka akan bereaksi dia. Bisa kita lihat balon berwarna hijau ini dia lebih cepat mengembang, atau dia ini menandakan reaksinya bereaksi paling cepat ya. Nah, ini kita lihat, dan disusul balon biru, lalu baru merah. Dia semakin besar, dan balon hijau sudah meledak terlebih dahulu. Lalu balon biru, kita perhatikan juga molekul yang bereaksi ini. Lalu balon merah ini, nah dia baru meledak. Bisa kita lihat pada tabung pertama 1 molar ini dia ternyata lebih sedikit atomnya ya, atau molekul-molekulnya lebih sedikit, sedangkan yang 1,5 molar tadi dia lumayan banyak. Dan pada atom ini 2 molar ini lebih banyak atom-atomnya. Sini bisa kita lihat gerakan antar atom ini pada 2 molar ini sangat cepat ya, apalagi ini ada warna merah ini atom ion hidrogen. Nah, di sini pada 2 molar ini terjadi tumbukan yang sangat cepat sehingga dia mengakibatkan reaksi pada 2 molar ini terjadi lebih cepat, dikarenakan antar atom itu dia saling bertabrakan. Karena semakin banyaknya atom, maka
semakin banyak pula dia kemampuan untuk saling bereaksi. Nah, sedangkan kita lihat pada 1 molar ini, dia karena sangat masih banyak ruang ya, jadi lebih bebas atom itu bergerak, dan maka akan lebih sedikit terjadinya tumbukan, sehingga reaksinya lebih lambat dibandingkan dengan yang 2 molar ini. Mari kita jawab pertanyaannya tadi. Jadi, manakah konsentrasi asam yang akan bereaksi paling cepat? Jawabannya adalah C yang memiliki 2 molar. Kesimpulannya, semakin besar molaritas atau konsentrasi suatu zat, maka reaksinya akan berlangsung semakin cepat. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih.